novel Dylan ya, novel Dylan dari Piggyback ya. Jadi novel Dylan itu kan menceritakan karakter Dylan dan Milea, teman-teman. Contoh novel kekinian Indonesia yang lemah, teman-teman. Lemah dalam artian bukan dalam artian popularitas, bukan dalam artian bestseller ya, tapi lemah dalam artian dia membuat pengkarakteran dari novelnya gitu. Nah, yang pertama seperti yang saya sebut tadi ya, teman-teman, novel Dylan ya, novel Dylan dari Piggyback ya. Jadi novel Dylan itu kan menceritakan karakter Dylan dan Milea, teman-teman. Ini oleh banyak kritikus novel sering dinilai sebagai pengkarakteran yang lemah gitu. Kenapa? Ya karena baik si Dylan ataupun Milea itu adalah tokoh yang digambarkan sangat sempurna gitu kan, sangat baik, sangat unggul dengan sedikit kelemahan saja gitu. Sehingga ya saya jelaskan tadi, tokoh novel yang kuat itu dia jika dia punya kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan yang seimbang gitu. Jadi antara kelemahannya dia dan kekuatannya itu seimbang gitu, bukannya yang terlalu kuat ataupun terlalu lemah. Dan itulah kelemahan dari novel Dylan ya, dari Piggyback tadi ya, karena tadi itu ya si tokoh Dylan dan Milea itu terlalu sempurna ya dalam sebuah novel ya, sehingga ya tidak realistis gitu kan. Ya mungkin ya kita jujur saja ya, apa bisa kita menemukan seorang Dylan dan Milea dalam dunia nyata gitu ya. Mungkin ada, tapi mungkin 1 banding 1 juta, 1 banding 10 juta, mungkin 1 banding 1 miliar, 1 banding 100 juta gitu kan. Berarti nggak realistis kan dengan dunia nyata kita gitu. Nah, makanya itu tadi ya teman-temannya, walaupun novel ini sangat populer, sangat laris, filmnya juga sangat laris ya, tapi ya novel Dylan, mohon maaf ya, banyak kritikus menyatakan itu karakter Dylan dan Milea itu relatif lemah, bahkan sangat lemah ya dari novel tersebut. Jadi itu ya teman-teman, contoh satu novel yang secara pengkarakteran, penokohan novel itu terbilang lemah gitu. Kemudian novel yang kedua yang novel kekinian Indonesia, novel populer Indonesia yang juga lemah ya, mempunyai kelemahan dalam pembuatan penokohan ataupun pengkarakteran novel itu adalah novel Der Nathan dari Eriska Febriani ya teman-temannya. Jadi Der Nathan dari Eriska Febriani ini, karakter lemahnya adalah si tokoh Nathan dan Salma ya. Jadi tokoh Nathan dan Salma itu dianggap kurang kompleks ya. Jadi kurang, latar belakangnya kurang dijelaskan secara kompleks, kemudian perkembangan karakternya dari waktu ke waktu, dari bab ke bab itu juga kurang kompleks, dan tanda petik terlalu sederhana ya. Jadi ya mungkin bahasa rada agak kelasnya itu agak klise gitu. Jadi cerita itu agak klise, terlalu melodramatis gitu ya, terlalu ya tanda petik terlalu menye-menye gitu ya, tanpa eksplorasi psikologis yang mendalam gitu ya. Dia motivasi dan inisiasi dari si tokoh-tokohnya, si Nathan dan Salma juga kurang terlihat gitu ya, sehingga otomatis ya, tokohnya itu menjadi ya tadi ya, menjadi klise, menjadi lemah, menjadi tidak kuat ya, karena ya tidak, unsur-unsur yang menonjol tidak ada ya dari tokoh si Nathan dan Salma tadi. Ada mungkin ya, tapi mungkin tidak terlalu terlihat ya. Jadi teman-teman, yang novel kedua yang dianggap oleh banyak kritisi novel itu sebagai novel yang pengkarakterannya lemah gitu ya. Jadi penokohannya itu lemah ya, novel Der Nathan dari Eriska Febriani dengan karakter Nathan dan Salma ya yang dianggap lemah gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, sekadar contoh saja bahwa ya novel kuat lemah itu bukan berarti secara market, secara pasar akan lemah juga, tentu ya. Contohnya si Dylan tadi kan, walaupun dia novel yang termasuk lemah secara pengkarakteran, penokohan, tapi ya sangat laku di pasaran. Itu kan ya lagi-lagi balik ke selera pasar ya. Tapi kan kita ini sekarang dalam konteks berbicara bagaimana kita sebagai penulis pemula untuk membuat novel yang baik ya. Makanya saya contohkan nih tadi novel-novel yang memang baik secara pengkarakteran, penokohannya kuat, dan novel yang kurang baik secara pengkarakteran, penokohannya, terlepas apakah novel itu laris atau tidak ya, bestseller atau tidak. Jadi itu ya teman-teman.